Ini adalah pelajaran T42. Hari ini kita akan mempelajari backtest dan tingkat verifikasi. Ini adalah cara untuk memeriksa dengan angka apakah aturan trading Anda benar-benar menghasilkan keuntungan di masa lalu. Ada 3 hal yang akan dipelajari. Backtest menerapkan aturan pada data masa lalu untuk menghitung keuntungan kerugian overfitting, menghindari aturan hantu yang hanya sempurna pada data masa lalu. Tingkat verifikasi menilai aturan ke tingkat yang dapat dipercaya. Dengan mempelajari hal ini, Anda dapat menemukan aturan yang didukung kuat oleh data, alih-alih hanya mengandalkan firasat seperti tampaknya bagus. Beritahu kami di kolom komentar, apa sinyal chart yang paling sulit Anda percaya? Kami akan memasukkannya ke dalam topik pelajaran berikutnya. Sama seperti chart harian IHSG yang Anda lihat sekarang, apakah aturan seperti beli jika garis merah ini berada di atas harga, dan jual jika di bawah, benar-benar berhasil? Backtest adalah mencoba aturan tersebut dengan memasukkannya ke dalam data 5 tahun terakhir. Misalnya, jika terjadi 10 sinyal, Anda mencatat berapa banyak yang diperoleh atau hilang dari masing-masing sinyal. Secara akademis, kita melihat angka-angka seperti tingkat kemenangan, jumlah kemenangan, rasio profit-loss, rata-rata keuntungan rata-rata kerugian, dan nilai ekspektasi, rata-rata perolehan dalam sekali trade. Anda dapat memeriksa indikator-indikator ini secara langsung pada chart. Angka yang tinggi mungkin menandakan aturan yang bagus. Namun, ada jebakan besar yang tersembunyi di baliknya. Overfitting adalah terus-menerus menyesuaikan aturan sambil melihat data 5 tahun terakhir. Sambil melihat chart, Anda terus mengubahnya dengan berkata, jika saya melakukannya seperti ini di sini, saya mendapat untung lebih banyak. Pada akhirnya, aturan tersebut menjadi aturan hantu yang 100 berhasil pada 5 tahun terakhir. Namun, aturan itu tidak akan berhasil di masa depan. Itu karena aturan tersebut hanya disesuaikan secara sempurna dengan data masa lalu. Dunia akademik menyebut ini sebagai overfitting. Jika diibaratkan dengan sewa rumah, itu seperti mendekorasi ulang rumah secara sempurna setelah mengetahui semua kebiasaan pemilik sebelumnya pada bulan lalu. Pemilik baru bulan depan pasti akan kesal karena tidak sesuai dengan gaya mereka. Oleh karena itu, saat membuat aturan, Anda harus membaginya dan memeriksa bagian data yang dilihat, serta bagian data yang belum pernah dilihat. Adalah singkatan dari out of sample. Artinya, menguji apakah aturan tersebut benar-benar berhasil pada data yang belum pernah dilihat. Misalnya, jika Anda membuat aturan menggunakan data 2020 hingga 2022, periode pengembangan, Anda benar-benar menerapkan aturan tersebut pada data baru tahun 2023 hingga 2024, periode pertama kali dilihat. Bagaimana jika tingkat kemenangannya 75 pada tahun 2020 hingga 2022, tetapi menjadi 52 pada tahun 2023 hingga 2024? Kemungkinan besar itu adalah aturan yang hanya disesuaikan dengan data masa lalu. Jika Anda membandingkan performa kedua periode tersebut pada chart, perbedaannya akan terlihat jelas. Jika keduanya menghasilkan performa yang mirip, Anda dapat menilai bahwa aturan tersebut benar-benar berfungsi di masa depan. Setiap aturan diberi tingkat verifikasi. Seperti peringkat A, peringkat B, dan peringkat C. Ini menunjukkan seberapa besar Anda dapat mempercayai aturan tersebut. Peringkat A, aturan yang secara konsisten bagus baik pada data yang dilihat maupun data yang belum pernah dilihat. Sinyalnya cukup dan besaran kerugiannya dapat dikelola. Peringkat B, lumayan bagus secara keseluruhan, tetapi ada bagian yang sedikit goyah. Peringkat C, status di mana data verifikasi masih kurang. Jika Anda membandingkan langsung performa aturan peringkat A, B, dan C pada chart, perbedaan tingkat kepercayaannya akan terlihat jelas. Pada akun real, terapkan aturan dari peringkat A terlebih dahulu. Peringkat B dan C harus terus diuji atau ditingkatkan. Untuk memverifikasi aturan dengan benar, ada 3 sudut pandang. Angka. Apakah tingkat kemenangan, rasio profit-loss, dan nilai ekspektasinya cukup baik? Periode. Apakah aturan tersebut telah melewati data panjang 5 hingga 10 tahun?
1 tahun terlalu singkat. Lingkungan, lemah jika hanya bagus pada satu saham, misalnya BBCA. Cobalah menerapkan aturan tersebut secara langsung pada aset lain di chart. Misalnya, jika performa serupa muncul pada TLKM atau emiten perbankan lainnya, itu adalah aturan yang benar-benar kuat. Aturan yang telah melewati pasar bull, pasar bear, dan pasar sideways, serta berfungsi di berbagai saham, benar-benar dapat dipercaya. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, tingkat verifikasi akan naik ke peringkat A. Kita akan merangkum 3 hal yang dipelajari hari ini. Backtest, menerapkan aturan pada data masa lalu untuk memeriksa profitabilitas dengan angka menghindari overfitting. Memverifikasi dengan membagi data yang dilihat dan data yang belum dilihat. Tingkat verifikasi, mengevaluasi keandalan melalui angka, periode, dan banyak saham. Anda tidak perlu hanya mempercayai perasaan saja. Data objektif akan menunjukkan bahwa aturan ini telah bekerja konsisten di masa lalu. Di T43, Anda akan belajar pemilihan saham, stock screening. Cara cepat menemukan saham yang sesuai dengan aturan kita di antara ribuan saham akan dipelajari. Ini adalah kursus pendidikan, bukan rekomendasi investasi. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas setiap keputusan perdagangan. Terima kasih.